Kita ada dalam sebuah program Ngopi Yuk Heart, ya, ngobrol pintar Yesus untuk kita semua dari hati, ya. Sebuah program yang membahas mengenai fenomena sosial untuk kita edukasi dan terang firman Tuhan tentunya. Dan hari ini tema kita adalah eh, hidup terasa ringan. Ya. Hampir menjadi sebuah kerinduan setiap kita tentunya bagaimana menjalani kehidupan hari ini ya lebih baik daripada hari yang kemarin, karena hari kemarin terasa menjadi begitu berat, atau mungkin hari ini terasa begitu berat sekali ya, oleh karena berbagai hal baik kesehatan kita maupun tugas-tugas yang sedang kita hadapi ya, begitu membebani kehidupan ya, atau juga melihat kondisi kita hari ini ya, sehingga akhirnya hari ini menjadi begitu sulit. Sahabat, biarlah tema ini menjadi sesuatu yang memberikan inspirasi ya, memberikan gairah untuk kita memantapkan hati kita untuk melangkah bersama dengan Tuhan tentunya. Dan sahabat, saya Pendeta Suartono ya, sahabat bisa berinteraksi dengan kami melalui nomor telepon di 0812 99456767 atau melalui SMS ya di nomor WhatsApp 0821 2347 1340. Nah, sahabat, sebelum kita melangkah lebih jauh dan program kita Ngopi Yuk Heart ya, baik, kita akan satukan hati, kita akan berdoa sahabat ya, biar kita jaga frekuensi ini ya terdelivery dengan baik, tidak hanya hari ini tetapi juga melalui streaming dimanapun sahabat berada. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini ada di dalam sebuah kesempatan untuk menggores kanvas kehidupan kami dengan lebih baik, mewarnainya sedemikian rupa menjadi kesukaan bagi Tuhan. Maafkan kami Tuhan, kami kemarin melaluinya dengan mengabaikan kehadiran dan penyertaan-Mu, namun kali ini Tuhan, kami ingin merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bicaralah di tengah-tengah kami dalam nama Yesus. Biarlah frekuensi ini Tuhan jaga sedemikian rupa, dan Radio Talitatum menjadi berkat tidak hanya bagi sekitaran kami tetapi juga bagi setiap teman sahabat yang memiliki aplikasi yang sudah kami bagikan di Play Store. Kiranya Tuhan menolong, memberkati itu menjadi keberkatan bagi teman-teman dan juga sahabat Talitatum yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, saya berharap ya kita semua terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan kita bisa benar-benar menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan ya. Memang tidak mudah, saya kira kita semua punya pengalaman yang sama ya, karena kita tinggal di dunia yang sama. Meskipun latar belakang kita berbeda, tetapi problema kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan ini nyaris sama ya. Nah, apa sih yang membebani kehidupan kita? Ya. Saudara, sudah terlalu dalam ya, tertanam sedemikian rupa, hati kita terikat, terbelenggu ya, dengan cara pandang ya, bahwa harta, kekayaan, kesenangan, kelengkapan hidup, semua yang kita butuhkan di bumi ini ya, dan kita tertanam di situ, itu menjadi titik kebahagiaan gitu ya. Jadi kalau kita belum memiliki harta, belum memiliki kekayaan ya, belum mencapai kesenangan dunia, kelengkapan hidup yang mendatangkan kesukaan ya, yang sementara kita di bumi ini kita
sulit untuk apa melepaskan itu gitu. Kenapa? Karena sudah tertanam sekian lama ya. Dari sejak kecil kita sudah diperkenalkan ya oleh orang tua kita untuk kebutuhan kita ya. Kalau kita melihat hampir semua orang tua ya mempersiapkan kelahiran anaknya itu dengan semua kebutuhan yang diperlukan. Dari kebutuhan-kebutuhan itu nanti ada nilai-nilai ya. Ada yang biasa ya, di bawah standar, ada yang di atas biasa ya, lalu menjadi hal yang luar biasa, dan itu terukur dalam nilai-nilai. Misalnya sendok ya, sendok mungkin kita sudah punya sendok kecil ketika bayi kita mau lahir, tetapi kita akan mempersiapkan mencari sendok yang bisa dipakai untuk anak kita itu, memberikan yang terbaik ya. Di mana salahnya? Nggak salah, tetapi itu nilai-nilai yang sedang dibangun ya, sedang dibangun sampai akhirnya kita juga terukur dalam nilai-nilai yang seperti itu. Apa yang kita pakai, apa yang kita makan, main kita sejauh mana gitu kan ya. Siapa teman-teman kita itu menjadi alat ukur tuh ya. Nah ini sudah tertanam nih belasan tahun. Kalau yang udah lanjut usia pasti ya tentu puluhan tahun ya. Dalam stadium tertentu seseorang bisa berkeadaan tidak bisa terlepas dari ikatan-ikatan dunia itu ya, tanpa terasa tuh memang ya. Dimulai dari ingin memberikan yang terbaik, lalu kemudian terstimulan untuk mendapatkan yang terbaik, dan akhirnya ketika kita tidak mendapatkan yang terbaik, kita akan merasa bahwa kita ada di dalam satu keadaan di mana Tuhan tidak berkenan dalam hidup kita. Begitu ya. Dia memang seperti itu sahabat ya. Nggak tahu memang begitu aja ya. Contoh ya, misalnya tadi kan saya juga berikan contoh. Kalau hari ini kita melihat teman kita ada di hotel, lalu dijamu makan dengan pembesar-pembesar, lalu mengukur kita hari ini ya, padahal kita tahu mungkin kualifikasi kita jauh lebih baik, tetapi berkat yang datang kepada teman kita, sahabat kita, sepertinya baik gitu ya, jauh lebih baik daripada kita. Pasti kita akan mengukur diri kita, apa yang salah ini gitu ya. Nah pada fase yang demikian itu sahabat, maka kemudian kita menjalani kehidupan menjadi begitu berat ya. Kenapa? Karena kita sudah punya nilai-nilai ya, alat-alat ukur atau standar dalam kehidupan kita dengan nilai-nilai yang terbangun dalam dunia ini ya. Sudah terlalu lama hati kita melekat di nilai-nilai itu. Nah, Matius pasal 6 ayat 21 sahabat, di sana dikatakan bahwa di mana ada hartamu di situ hatimu berada. Di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Ya, lebih tepat begitu ya. Di mana hartamu berada, hatimu berada. Nah, harta itu kan sesuatu yang kita anggap bernilai ya. Nah, di mana kita meletakkan nilai kehidupan kita, disitulah kemudian kita membangunnya sedemikian rupa sampai kalau kita tidak memiliki apa yang kita anggap bernilai itu, maka kita mengukur bahwa kehidupan kita belum bernilai. Lalu kita berjuang sedemikian rupa untuk mencapainya itu, dan akhirnya kehidupan kita menjadi semakin hari semakin berat. Ya. Ini faktanya seperti itu sobat ya. Jadi puji Tuhan kalau yang sudah belasan tahun itu tertanam ya di dalam diri kita, bahkan puluhan tahun sudah tertanam dalam kita, bahkan dalam stadium tertentu kita baru sadar nih bahwa ternyata kita tidak bisa terlepas dari itu karena nilai kita terukur dari hal-hal yang demikian ya. Kalau belum punya rumah yang baik, kendaraan yang baik ya, teman-teman yang baik, hubungan yang baik, dan semua gitu, lalu kemudian kita ukur semua yang baik-baik itu sebagai alat yang menambah nilai diri kita, nilai hidup kita,
berarti kita sudah akut di situ. Ya, sudah perlu kita memperbaiki karena kita sudah ada di stadium tertentu. Ya. Dan biasanya kalau sudah seperti itu susah juga melepaskannya. Kenapa ada orang yang mengalami post power syndrome? Ya itu karena dia sudah membangun nilai selama ini dalam sebuah hubungan ritme, ya, kerja, relasi dan sebagainya, tiba-tiba harus berhenti dari pekerjaannya, ya, oleh karena faktor usia. Jadi dia tidak mempersiapkan diri untuk masuk ke masa pensiun gitu ya, nggak masuk di situ, lalu dia tidak mengubah kesibukan dari yang sebelumnya ke kesibukan yang baru. Dia masih berharap terus ada di kesibukan yang lama dalam aktivitas yang ritme yang sudah terbangun selama ini, ya pasti dia akan mengalami post power syndrome. Ya, nggak siap untuk menerima itu. Tapi kalau saudara bisa melepaskan diri dari ikatan, ya, nilai-nilai duniawi yang terbangun menjadi alat ukur kita, ya puji Tuhan, ya, karena ini sulit sebenarnya, ya. Tetapi gini saudara, kebenaran demi kebenaran yang kita dengar memperbaharui pikiran kita. Jadi secara perlahan dan pasti gitu, kita akan membangun karakter baru, ya, sebagai anak-anak Allah dengan hidup yang baru. Jadi saudara dan saya membutuhkan satu satu kekuatan ekstra untuk mengubahkan cara hidup kita yang lama, ya, nilai-nilai yang kita bangun sudah sekian lama tentang kehidupan ini, ya, maka kemudian saudara bisa menjalani kehidupan ini terasa lebih ringan, ya. Kok bisa, ya. Gini, di Roma pasal 6 ayat yang keempat dikatakan bahwa dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, kita harus memiliki kehidupan yang baru, saudara. Ya. Dengan memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus, maka kita membangun nilai-nilai, ya, yang menggantikan nilai-nilai yang selama ini sudah berakar kita di situ, ya. Kita tidak sendirian waktu di sana, waktu sekarang nih, kita nggak sendirian. Kenapa? Ada orang-orang juga yang menggunakan alat ukurnya itu, ya. Ketika kita reuni, ketemu dengan teman-teman lama, gitu ya, maka yang dilihat adalah performa, penampilan, ya. Kalau semakin sederhana saudara menampilkan diri, gitu ya, maka dianggapnya saudara tidak memiliki nilai yang pantas untuk mendapatkan nilai, gitu. Kok ya seperti itu ya, mengerikan juga ya sebenarnya, ya. Maka seperti yang pernah saya tahu ya saudara, ya, bahwa dalam satu kali dalam satu waktu, ya, ada orang yang saya kenal, dia enggan sekali ketemu sama teman-teman sekolahnya. Kenapa? Karena dulu menampilkan nilai-nilai dirinya yang lebih, ya, misalnya latar belakang keluarga, ya, orang tuanya seperti apa, lalu kemudian cara hidupnya, lalu kemudian nilai-nilai diri yang sudah terbangun selama ini, ya, mungkin orang-orang itu terukur oleh dia sehingga dia merasa lebih daripada teman-teman yang lain. Nah, realitas kehidupan, ketemu dengan suami, ketemu dengan istri, ya, atau ketemu dengan teman pendamping hidup yang tidak menghantar dia dalam kehidupan yang sebagaimana diharapkan, lalu kemudian dia menjadi minder, ya. Nah, ini perasaan ini, minder ini kemudian tidak membuat dia berani untuk menjumpai teman-temannya. Ada, saya pernah jumpa orang yang seperti ini. Kalau mungkin itu saudara, ya, saudara harus memulai sesuatu yang baru, ya. Membangun nilai diri, kemudian
eh, mencoba mencapai apa yang minimal sama lah dengan teman yang levelnya menengah gitu ya, middle up minimal ya, supaya tidak dianggap dipandang sebelah mata. Nah ini menunjukkan bahwa kita tidak sendirian membangun nilai-nilai, orang-orang juga yang membangun nilai yang sama seperti itu ya. Keberhasilan dunia, nanti kita ketemu baru ngobrolin hal-hal yang tadi tuh ya, ngobrolin tentang tinggal di mana, itu akan menunjukkan di mana alamat rumahnya ya, tinggal di mana. Oh saya tinggal di, kalau di Kota Bekasi itu Kemang Pratama gitu. Oh saya tinggal di Kemang Pratama. Oh Kemang Pratama ya, baru ditanya pastor mana ya, atau blok apa gitu untuk mempertegas nih gitu, untuk melihat sejauh mana nih ya, kekayaan yang dipunya ya. Lalu kemudian ikut yuk, saya mau ke ini nih, ke Israel misalnya, saya mau ke Israel, kamu udah pernah ke Israel belum gitu ya. Ternyata itu sebagai alat ukur, orang ini pernah ke Israel nggak gitu kan. Terus kalau bilang oh saya pernah ke Israel, saya sudah 3 kali, langsung berarti duitnya banyak gitu ya. Terus lihat perlengkapannya ya, berapa gelang yang dipakai, jamnya merek apa, sepatunya, tasnya, ya, outfitnya. Aduh, itu udah nggak tahu kenapa itu sudah jadi budaya begitu, menjadi alat ukur sahabat. Ya, nah, saudara yang dikasih Tuhan, sahabat Talitakum Radio 107,8 FM yang membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Ya, itu kita akan bincang-bincang lagi nanti setelah ini. Kembali lagi di Talitakum Radio 107,8 FM, 107,8 FM ya, bangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan, dan masih di program Ngopi Heart ya. Dan tema kita pada pagi hari ini menjadikan hidup terasa lebih ringan ya. Sahabat, tentu ini menjadi sebuah pengharapan bagi kita semua bahwa hari yang kita lalui hari ini ya jauh lebih ringan daripada hari yang kita lalui kemarin tentunya, dan kita berharap demikian. Tapi kita tidak bisa sungguh-sungguh ya berada di dalam sebuah zona untuk menjalani kehidupan kita lebih ringan ya, tetapi akan terasa ringan itu lebih rasional ya, karena hidup yang kita lalui itu sama seperti yang kemarin ya. Kesulitan hari ini cukup untuk hari ini, hari esok ada kesulitannya sendiri. Jadi setiap hari kita menghadapi kesulitan yang sendiri ya, setiap hari ada kesulitannya, dan kita nggak bisa mengatakan saya kepinginnya lebih ringan, bukan, terasa ringan ya, beda dengan menjadi ringan. Kalau menjadi ringan kita nggak mungkin ya, tetapi terasa lebih ringan mungkin, karena ini bicara tentang mindset ya. Kalau kita masih meletakkan hati kita kepada dunia ini dengan segala nilai-nilai yang ada, yang selama ini kita bersama, tentu kita perlu dilahirkan baru ya, memiliki hidup yang baru di dalam Kristus, lalu kemudian kita membangun nilai ya, membangun nilai. Karena gini teman-teman ya, tadi di Roma 6 ayat 8, ayat yang keempat dikatakan, dengan demikian kita yang dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan, ini adalah orang-orang percaya, karena orang percaya yang dibaptis ya. Kalau nggak percaya apa yang dibaptis ya. Nah, membuktikan bahwa kita percaya adalah baptisan kita. Jadi kalau ada orang tanya, apakah kamu Kristen? Ya, saya Kristen. Apa bukti kamu Kristen? Saya sudah dibaptis. Itu buktinya. Nah, firman Tuhan katakan di sini Roma 6 ayat 4 ya. Kita yang sudah dibaptis itu dikuburkan bersama-sama dengan Yesus dalam kematiannya. Lalu kemudian sama seperti Kristus dalam kebangkitannya ya dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa katanya ya di situ. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi kita mati bersama-sama dengan Kristus dan bangkit bersama-sama dengan Kristus dan hidup bagi kemuliaan Bapa. Nah, maka kemudian kita orang yang sudah dilahirkan baru ini ya bersama-sama dengan Kristus ini tidak berjalan sendiri saudara ya, dan kita semua orang Kristen tahu tuh
Kita nggak berjalan sendiri. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Roh Kudus yang menyertai setiap orang percaya. Kalau dia adalah roh kebenaran, dia yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran, sehingga dimungkinkan kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tiap hari Tuhan izinkan kita untuk hidup berkenan di hadapan Dia. Nah, pada waktu kita hidup di dalam Kristus, inilah kita bangun nilai-nilai. Maka kemudian saya membuat sebuah kalimat begini. Kita tidak bisa melepaskan dunia ini tanpa terikat pada sesuatu yang lebih kuat daripadanya. Nah, ini keren ya kalau dibuat status nih. Saya juga sedang berpikir nanti selesai ini saya akan buat status nih ya. Karena itu menurut saya bagus. Kita tidak bisa melepaskan dunia ini ya, atau meletakkan hati kita ke surga ya, supaya harta kita membangun nilai, membangun harta di sana gitu ya, supaya hati kita ada di sana gitu. Itu nggak bisa tanpa kita melepaskan nilai-nilai dunia ya, melepaskan apa yang mengikat kita di dunia ini ya. Jadi kalau saya berimajinasi begini teman-teman ya, kalau misalnya nih kita ada dalam sebuah badai, kita tahu yang kita pegang ini akan membawa kita hanyut gitu, entah kemana dibawa oleh badai itu gitu ya, dalam putaran angin yang begitu kuat ya. Nah, kita hanya bisa lepaskan itu kalau kita terikat di tempat yang lain, karena kita nggak bisa pegang yang satu lalu pegang yang satu lagi gitu, kita mau bawa yang satu, nggak bisa. Harus ada yang lebih kuat supaya kita tidak terbawa oleh arus badai itu gitu ya. Saudara bisa nggak berimajinasi seperti yang tadi saya katakan? Jadi kita ternyata pegang benda itu ya, itu membawa kita kemana-mana lewat putaran angin itu. Maka kita butuh pegangan yang kuat dan melepaskan yang kita pegang itu, biar itu larut, biar itu hanyut dengan putaran angin itu, pusaran angin, dan kita berhenti di satu tempat. Dan itu harus kuat pegangannya gitu ya. Jadi saya menggambarkan begitu. Jadi kita bisa melepaskan ikatan dunia ini ya, ketika kita terikat dalam satu pribadi yang kuat, yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Merasakan hadirat Tuhan ya dalam semua aktivitas dan setiap kesempatan. Ini akan memproses pertumbuhan rohani kita, dan melalui setiap peristiwa dan keadaan yang Tuhan izinkan terjadi itu dalam hidup kita, mencabut hati kita dari ikatan dunia ini ketika kita condongkan kepada apa yang kita pegang ini gitu ya. Jadi kita mulai tenang, kuasai diri ya, supaya kita bisa berdoa, merasakan kehadiran Tuhan, tidak cuma sekedar mengimani Tuhan menyertai kita, itu oke, mudah sekali kalau menurut saya. Tetapi meyakini keberadaannya jauh lebih sulit daripada mengimani keberadaan penyertaannya. Karena kalau kita mengimani penyertaannya, kita udah tahu Immanuel itu Allah beserta dengan kita. Tetapi kalau Tuhan beserta dengan kita dan kita merasakan keberadaannya, ini sesuatu yang sulit. Kalau di hadirat Tuhan dalam pujian, penyembahan, ya kita bisa merasakan itu lebih mudah ya. Apalagi kemudian worship leadernya mengatakan, rasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Wah, kita larut dengan ajakan itu ya. Lalu kemudian kita betul-betul merasakan kehadiran Tuhan, jadi lebih mudah. Tapi kalau di tengah badai kehidupan dan kemudian kita mencoba merasakan kehadiran Tuhan di situ, dan itu tidak mudah. Itu sebabnya suara teriakan kita memanggil Tuhan itu lebih keras ketika kita di tengah badai. Tangisan kita, jeritan kita lebih keras daripada di tengah badai, daripada kita ada di dalam pujian penyembahan. Jadi memang begitu, beda sekali rasanya.
gitu ya. Nah, ketika kita terikat kepada Kristus ya, lewat keadaan-keadaan itu hati kita mulai pelan-pelan ya melepaskan diri dari ikatan-ikatan duniawi itu, maka hidup kita menjadi lebih ringan ya. Contoh ya gini, misalnya saldo dalam rekening bank kita tidak banyak mempengaruhi hidup kita kalau kita meletakkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan ya. Saya ulang ya, saldo dalam rekening bank kita tidak akan banyak mempengaruhi hidup kita ketika hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Kenapa? Karena pemikiran kita sudah kita tanamkan di situ. Oh, Tuhan yang tidak menyayangkan anaknya sendiri yang Dia kasih untuk hidup saya, pasti Dia juga tidak akan sayang untuk memberikan apa yang menjadi kebutuhan saya gitu loh. Sehingga tidak galau, tidak risau, tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas dengan saldo di dalam rekening bank kita. Pak Suartono pendeta sih enak dia ngomong begitu ya, dan jangan-jangan cuma bisa ngomong aja. Iya betul, saya juga tidak mudah melalui itu, tetapi apa yang bisa saya buat? Saya meletakkannya sudah ke dalam tangan kasih Tuhan ya. Whatever will be lah ya. Apa yang terjadi terjadilah ya. Kehendak Tuhan lah yang jadi. Belajar memahami doa Yesus di Taman Getsemani itu saya tidak pernah selesai. Kenapa? Karena doa Yesus itu di Taman Getsemani itu sungguh-sungguh mempengaruhi kehidupan saya. Ketika Dia mengatakan, kalau boleh lalu cawan ini Bapa, biarlah berlalu, tapi bukan kehendak melainkan kehendakmu. Dan ternyata ujuk-ujuk atau tiba-tiba ya Yudas datang dengan tentara Romawi itu kan, wah ya, jawabannya langsung gitu loh, bahwa kehendak Bapa adalah Dia harus melalui jalan salib, via dolorosa, jalan penderitaan. Saudara, saya apresiasi sih dengan orang-orang yang memperdebatkan tentang ketuhanan Yesus, tentang siapa, bagaimana Maria dan sebagainya, dengan cara pandang yang menimbulkan pengetahuan ya dari semua peta perjalanan gereja lewat konsili-konsili dan sebagainya. Saya bukan mengabaikan itu, enggak saya ya. Tetapi gini, apa artinya lah semua itu gitu ya, ketika kebenaran ini terabaikan ya, bahwa kehendak Bapa di dalam Yesus itu juga menjadi kehendak Bapa di dalam setiap kita orang percaya ya. Kita punya pengetahuan yang hebat tentang Yesus dengan segala rumusan, dengan segala dalil dari doktrin-doktrin yang kita anggap paling baik dari setiap orang gitu ya, yang ada bicara tentang teologi gitu. Ya. Mungkin nggak ada nilainya ketika semua itu dalam praktik kehidupan tidak lebih baik daripada orang yang ini aku Tuhan ya, biarlah kehendak-Mu jadi dalam kehidupanku seperti yang Yesus lakukan. Bukan gini ya, saya tidak bermaksud menghentikan perdebatan itu, tapi yuk kita aplikasikanlah kehidupan Yesus dalam kehidupan kita lah gitu. Itu jauh lebih baik lah, jauh lebih baik, sangat baik bahkan ya, jauh lebih baik dan sangat baik. Apa itu tadi ya, saldo di dalam rekening kita, bank kita tidak akan banyak mempengaruhi kehidupan kita ketika kita meletakkan hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan, dengan pemahaman bahwa kalau Bapa tidak menyayangkan anaknya sendiri untuk menebus kita,
dari kuasa dosa yang membawa kepada maut. Ya, apalagi hal yang lain, dia pasti akan memberikan kepada kita. Ya, karena dia adalah Allah yang baik. Gitu. Bahkan ya kita mulai membangun gitu ya, bahwa oke lah dengan apa yang ada ya. Yang penting hari ini bisa lewat. Tidak lagi mengingini barang-barang apapun yang memang kita gunakan untuk pelayanan. Nah ini berat banget ini. Ya. Kenapa? Karena selama ini nilai-nilai yang kita bangun itu adalah nilai-nilai dalam ikatan dunia. Seolah-olah kita akan tinggal di dunia terus lama-lamanya. Ya memang kita nggak tinggal dunia. Ya lalu kemudian harta itu tidak dibawa mati, tetapi harta itu juga ditinggalkan buat orang-orang yang kita sayangi dalam dunia ini. Okay. Kita meyakini itu nggak ada masalah, udah sampai di situ ya. Cuma mari kita berpikir ulang ya, dari semua perjuangan yang kita kerjakan itu memuliakan Tuhan enggak, memuliakan Bapa. Kalau itu tidak membawa kemuliaan kepada Bapa, ya mungkin kita mulai menata diri gitu ya. Sahabat Talitakum yang dikasih Tuhan, 1 Korintus pasal 6 ayat 12 dikatakan gini, segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, jangan ketika kita membangun nilai pada hal-hal yang ada di dalam dunia ini, gitu ya, lalu kemudian kita terikat di situ dan kita nggak bisa terikat melekat kepada Bapa ya melalui Yesus Kristus kalau kita terikat lekat kepada dunia ini. Jadi kita nggak bisa ya membawa dua itu dalam genggaman kita untuk ada di dalam hadapan Bapa. Nggak bisa. Kenapa? Karena kita akan terikat dengan dunia ini dan terus kita akan diperhamba dengan dunia ini. Itu maksudnya gitu. Dan kalau kita meletakkan hati kita ke dunia dengan segala nilai-nilai yang ada, saya yakin hidup kita akan lebih berat daripada realitas kehidupan yang harus kita jalani. Kita nggak ada masalah kok makan dengan apa yang ada ya. Misalnya nasi hari ini dengan ikan asin misalnya. Ya. Nggak ada masalah, tapi kita akan jadi masalah ketika melihat teman kita yang melalui media sosial kita, lihat dia makan di restoran gitu loh. Lalu kemudian kita membangun nilai, kok dia bisa ya? Kenapa ya? Oh teman-temannya yang traktir, kok bisa ya punya teman-teman seperti itu? Oh dia pandai menjilat, kan? Hidupnya jadi berat, kenapa? Asumsi, ya terbangun, lalu kemudian justifikasi, mulai menghakimi orang, dan kemudian kita menjadi begitu marah terhadap berita itu, gitu ya. Ini pasti hidupnya terasa berat ini. Terus kita mau bangun bersyukur, terima kasih Tuhan untuk nasi dan teri dengan sayur daun singkong gitu kan. Wah susah. Tapi ketika kita meletakkan hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan, hal-hal yang demikian tidak mempengaruhi kehidupan dia lagi ya. Maka hidup terasa ringan. Walaupun sebenarnya berat, tapi kita menjalaninya terasa ringan sehingga kita dapat melaluinya dengan baik. Ya, Rasul Paulus di pasal 1 Korintus 6 ayat 12 itu dibilang begitu. Segala sesuatu halal ya, tapi nanti dulu berguna nggak buat saya? Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diri diperhamba oleh sesuatu apapun itu. Ya. Salah satunya nonton film bagus. Ya. Oh nggak boleh, orang Kristen nggak boleh nonton film gitu. Ada orang yang benar-benar seperti itu menjaga kesucian hidupnya. Jangan nonton drama Korea terus gitu, bla 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 gitu misalnya gitu ya. Nanti dulu ya. Kan kalau itu tidak menjadi sesuatu yang menghambakan, menjadikan kita hamba di dalamnya, ya nggak apa-apa sih kalau menurut saya ya. Tetapi kalau sudah melekatkan diri kita ke situ gitu ya, dan mengabaikan hal-hal yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang disertai Tuhan gitu. Ya tentu itu jadi persoalan sendiri ya. Sahabat yang dikasih Tuhan,
setiap hari semakin hari harus bisa semakin melepaskan diri dari ikatan dunia supaya hidup kita terasa ringan, ya. Karena yang tadi itu ya di dalam Matius 6 ayat 21 itu, ya, di mana hartamu, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya. Satu hal yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah kalau kita tidak sungguh-sungguh seperti yang Tuhan Yesus nyatakan dalam menyatakan kasihnya kepada Bapa, kita tidak mungkin merindukan bertemu dengan Tuhan Yesus. Percaya? Ya. Jadi hanya orang-orang yang mengenakan kehidupan Yesus dalam kehidupannya, dialah yang menggambarkan orang yang merindukan Dia. Ya. Nah, kita lihat nanti alat ukurnya, ya, dalam parameternya dalam perjalanan. Ya, kita tampilkan diri kita seperti Kristus misalnya, tampilkan pelan dalam sebuah perjalanan. Ya. Kalau dulu kita ditampar pipi kiri, kita pasti membalas dengan cara kita yang lebih kejam lagi. Gitu. Tapi kemudian kita berubah nih. Ya. Dulu kita punya alasan untuk membela diri lah. Tampar pipi kiri, kita hajar lebih habis lagi, ya. Lalu kita minta pendapat dengan orang lain. Dia yang memulai, dia yang pukul duluan gitu. Dan kemudian kita masuk ke ranah hukum dan sebagainya, baru kemudian kita mendapatkan keadilan dari situ. Dan ketika kita menang, kita bilang saya benar, ya. Kebenarannya diukur dengan kemenangan, padahal kemenangan itu, ya, dalam pengadilan duniawi bisa saja dengan cara-cara yang tidak benar, gitu, ya. Tapi kalau kita ikut teladan Yesus, kita ditampar dan kita kemudian berdiam diri, ya, tidak ngomong apapun, gitu. Orang akan berkata, Pak, kalau kita ditampar lalu kita diam malah makin kurang ajar dia, Pak. Dan itu natural, saudara. Ya, orang akan menasihati kita itu kurang ajar itu, gitu ya. Bapak harus lawan, gitu. Orang gini, ya, saudara dikasih Tuhan, ya. Kalau kita ikuti dengan cara yang duniawi, ajarkan yang sudah dibangun oleh nilai-nilai duniawi itu, pasti kita akan terbawa dengan pola itu. Ya. Saya misalnya ya, saya beri contoh saja ya. Kita mendapat berita, ya, Pak, saya lihat istri Bapak jalan sama orang muda, gitu ya, akrab banget. Gitu. Lalu kemudian kita tanya kepada istri. Lalu istri bilang, enggak, aku nggak kemana-mana. Ya, kalau kita berpikirnya positif, baik, kita akan berpikir, oh dia salah lihat. Ya. Tapi ketika misalnya bukti otentiknya, ya, jejak digitalnya diberikan kepada kita, dia ambil fotonya, lalu kemudian istri kita tidak ngaku juga, padahal fotonya udah jelas gitu. Ya. Wah, ditambah kipas lagi dengan orang teman kita, itu udah berarti kau udah diselingkuhi, kau udah harus marah itu, ya. Pantas kalau dia dipukul, ya, lalu kita menjadi marah karena ada nilai-nilai yang dibangun gitu, kita pukul dia, urusannya ke pengadilan, memang sih berakhir dengan perpisahan, ya. Lalu kemudian kita harus menjalani hukuman oleh karena kemarahan kita itu tidak terkendali. Dan itu dianggap wajar loh sama dunia, dengan cara yang seperti itu masih dianggap wajar. Kenapa? Kita membela nilai diri yang sudah dibangun oleh dunia. Ya. Lalu harusnya bagaimana, Pak? Gitu. Di dalam kekristenan tentu nggak begitu dong caranya. Ya. Kita harus punya nilai yang berbeda. Ya. Ketika kita tanya istri, kemudian istri nggak mengaku, ya, kita bilang sama dia, oke, saya maafkan kamu. Kamu tidak perlu mengakui, tapi saya tidak ingin kamu melakukan hal ini lagi. Ya. Apalagi kalau dia saya minta maaf, udah selesai. Oh, gampang banget sih, Pak. Ini iyalah, sudah lah. Ya.
Kadang-kadang laki-laki ini, mohon maaf ya, ini saya ngomong seperti ini nih. Laki-laki ini ketika istri yang selingkuh gitu ya, gak ada ampun. Paling bagus itu adalah dibawa ke pengadilan dan diceraikan, itu paling bagus. Ya ada yang lebih kejam lagi daripada itu yang dilakukan. Tetapi pada waktu pria yang kedapatan selingkuh, dia akan menyembah-nyembah istrinya supaya memaafkan dia. Nggak fair banget itu kalau udah begitu ya. Jadi harusnya bagaimana? Kita bisa saja jatuh dalam dosa, sama seperti istri kita juga bisa jatuh dalam dosa. Mengampuni itu jauh lebih baik, dan akhirnya apa? Kita menjalani kehidupan ini terasa ringan karena kita sedang membangun nilai-nilai di dalam Kristus, di dalam kehidupan sebagai orang percaya yang disertai Tuhan. Nah ini dia akan beda ya. Kok pencobaannya berat banget kalau seperti itu. Gini saudara ya. Sama seperti ketika saudara memiliki kesempatan untuk berbuat dosa dan saudara bisa menghindar untuk tidak melakukannya, walaupun itu menyakiti daging kita. Ya karena itu adalah kesempatan. Lebih baik tidak ada kesempatan berbuat dosa daripada tidak boleh berdosa, itu lebih berat. Ya. Dan kita masuk dalam pencobaan yang sama dengan semua orang, tidak terlepas, tanpa terkecuali lah gitu. Semua orang pasti dicoba dengan cara yang sama. Nah kalau begitu analoginya seperti ini, seperti orang puasa di padang pasir, ya itu nggak apa-apa. Kenapa? Nggak ada sulitnya puasa di padang pasir gitu ya. Emang nggak ada air yang diminum, tidak ada makanan yang dimakan, tapi akan lebih berat ketika kita puasa di tengah food court misalnya. Di semua orang pada makan, ya kita berpuasa, itu berat. Nah sama seperti itu, saudara punya kesempatan untuk berbuat dosa, tetapi saudara memilih untuk tidak berbuat dosa, itu berat. Ya, berat. Nah sama seperti itu, ketika saudara punya kesempatan untuk menghakimi, tetapi saudara memilih untuk memaafkan gitu, berat itu ya. Tapi itu harus kita lakukan, kita harus memaafkan, kita harus bisa hidup lebih baik gitu ya. Nah kadang-kadang Tuhan membawa kita kepada keadaan-keadaan seperti itu supaya kita bisa memiliki kesucian yang permanen ya. Nah, contohnya gini saudara, kita mau pandai berenang ya, tapi kita berenang di kolam yang 1 meter gitu atau setengah meter ya nggak bisa berenang dong, walaupun kita sudah bertahun-tahun di kolam renang. Tapi kalau kita di kolam di lautan yang gelombangnya 2 meter 3 meter gitu ya, berat banget memang, tetapi kita akan terlatih tuh menjadi orang yang ahli renang. Nah kesucian hidup juga seperti itu gitu ya. Kalau saudara hanya dibenci orang di dalam hati ya, lalu orang itu membuang muka, tidak melukai kita ya, kita cuma tahu aja gitu, kita tahu ya, kesel, marah, tapi itu tidak terlalu berat. Tapi kalau saudara digampar, diludahi, dihina, ya itu sangat berat ya kan. Jadi saudara dikasih Tuhan, saya mau ajak kita untuk masuk ke dalam terapi rohaninya gitu. Terapi rohaninya sebuah orang yang hidup dalam Kristus itu mengalami hidup yang baru dan menjalani kehidupan ini hari ini akan terasa lebih ringan ya kalau kita masuk terapi ini nih, ya. Terapinya adalah 2 Petrus 2 ayat yang kelima. Nah ini saya bacakan aja buat kita, ini terapi buat kita ya. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan kalau Allah tidak menyayangkan dunia purba ya, tapi hanya menyelamatkanmu, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, maka ia mendatangkan air bah atas dunia orang yang fasik. Jadi caranya adalah ya menjadi pemberita Injil. Wah, berat banget terapinya. Iya, kita yang akan menyuarakan suara itu. Ayo masuk Bahtera ya. Ayo masuk Bahtera seperti Nuh tuh. Ayo masuk Bahtera ya.
Ayo kita ke LB3, langit baru bumi baru. Ayo kita berhenti dari percintaan dunia. Harus begitu kita. Ya, kita menterapi stimulan kita ya untuk kita lebih baik begitu. Ya. Nah, ini yang harusnya kita lakukan. Ya. Sahabat yang dikasih Tuhan, ketika kita gini ya, pokoknya gini, hidup akan terasa ringan kalau kita sudah tidak mengingini dunia. Kita pasti masih perlu rumah, mobil, uang, makanya kita harus bekerja, rajin, tidak boleh malas, tidak boleh malu, apa saja, asal halal. Walaupun kita sarjana, kita jualan tempe atau nasi goreng, tidak perlu malu, yang penting halal. Ya. Kerja diomelin bos, direndahkan, dihina, tidak apa-apa. Yang penting anak-anak bisa makan di rumah. Yang penting anak-anak bisa sekolah. Perbaiki saja semua omelan-omelan itu ya menjadi pembaharu hidup kita. Ya. Kita dikhianati kolega bisnis, dikhianati teman sekerja yang mau menyingkirkan kita ya di perusahaan. Tidak usah membalas, diam saja. Saudara akan berkata, wah saya tambah hancur Pak. Tidak akan hancur, saya yakin ya. Kenapa? Karena Tuhan pasti melindungi saudara. Kalau saudara berkarakter baik, kalau saudara itu benar, ada Allah yang hidup. Ya. Sahabat Taritakum yang dikasih Tuhan, hidup akan terasa ringan ketika kita sudah tidak mengingini dunia lagi. Ini pesan kita pesan dari studio kepada kita sekalian. Mari kita hadapi dunia kehidupan ini dan biarlah kita melaluinya dengan percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan memberkati. Shalom.